sampai sekarang mama harus kesini lihat aku udah jadi bapak lagi katanya. Lagi nangis. Pengen nangis kalau ngomong. Aku udah jadi bapak lagi mak berkat mama katanya. Halo semuanya, selamat datang di Bincang-Bincang KMPA. Alright, kembali lagi nih di Bincang-Bincang KMPA dan ketemu lagi dengan host baru kita. Oke, kenalan diri dulu. Jadi kenalin, saya Aisyah ya. Dan aku Yumika yang akan bantu teman-teman di sini pada podcast kali ini tuh. Betul banget. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, itu komunitas pendamping ODIM. Oke, langsung saja ketemu ibunya. Halo ibu. Gimana nih kabarnya ibu? Astungkare, baik, sehat, meskipun hari-harinya ya kadang melelahkan. Ibu rumah tangga. Apa aja kegiatannya ibu ke rumah tangga? Ibunya. Ibu rumah tangga mulai bangunnya jam 4 pagi, ngurusin rumah, ngurus anak, kemudian jam 7 pagi sudah berangkat ke kantor, dengan kegiatan di kantor, jam 4 sore baru absen pulang, jam 5 baru nyampe rumah. Padat Iya, ya. padat merayap pokoknya. Oke, kita kenalan diri dulu ibu. Boleh kenalan diri? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Ibu Desi. Saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, 3 orang cucu. Jadi saya positif HIV 16 tahun yang lalu karena suami yang pertama kali tahu HIV. Kemudian saat ini Astungkare, saya selalu yakini bahwa di setiap masalah, di setiap kejadian itu pasti ada hal baik yang bisa kita ambil. Salah satunya saya positif HIV dan ternyata dari HIV saya bisa hidup. Hebat sekali ternyata. Ini sangat perjalanan yang luar biasa. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih cerita terkait dengan KDS ibu, komunitasnya. Boleh diceritain sedikit nih Oke. ibu. KDS Karjem Piring itu sebenarnya impian lama saya. Nah, kenapa jadi impian lama? Karena kalau di Bali itu KDS itu banyak. Yang mendampingi G misalnya, yang mendampingi Kota Denpasar misalnya, atau Kota Singaraja itu ada semua. Tapi yang mendampingi teman-teman pendatang yang memang mau ada komunitas itu belum ada dalam artian dibutuhkan tapi tidak ada yang bergerak untuk melakukan itu. Nah akhirnya pada tahun 2019 awal 2018 pertengahan itu saya terinspirasi dari seorang pasien yang tiba-tiba datang ke saya. Dia bilang, Ibu ada nggak sih tempat buat kita sharing-sharing gitu, buat kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah akhirnya dari situ saya mulai berpikir bahwa kita butuh wadah nih gitu. Akhirnya pertama kita kumpul cuma 5 orang. Kita ngapain? Kita sharing aja dulu. Terus akhirnya kumpul 10 orang. Akhirnya jadi hampir sekarang 50 orang lebih. Wow, udah besar sekali berarti ya. Iya. Berawal dari kecil-kecilan. Dari kebutuhan pribadi akhirnya menjadi kebutuhan orang banyak. Ternyata banyak orang butuh wadah itu gitu. Ternyata banyak yang bilang untuk tertawa aja kita susah, gimana mau menangis gitu. Butuh tempatnya gitu. Jadi kita memang orang dengan HIV kan tidak gampang bercerita. Kadang dengan pasangan pun tidak semudah itu menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi di komunitas mau nangis, mau tertawa, mau jungkir balik bisa. Inspiratif sekali nih ibu. Nah, iya. karena ibu sudah menceritakan tadi apa sih yang melatar belakangi terbentuknya KDS ini. Nah, saya pengen tahu nih bu, kira-kira kegiatannya apa aja sih yang dilakukan di KDS itu? Kalau di 2018 terbentuk itu kita masih ngobrol-ngobrol aja nih, masih ketemu-ketemu dan itu belum terbentuk nama begitu. Nah, terbentuknya itu di tahun 2019. Nah, pada saat baru terbentuk, masih muda, masih baru lahir nih KDS-nya, ternyata COVID. Nah, di saat COVID itu kan teman-teman banyak yang tidak punya pekerjaan. Nah, disitulah kita jor-joran nih kegiatannya. Jadi ada pelatihan menjahit, ada
pelatihan membuat tabung sampah organik. Jadi kalau sekarang orang ngomongin sampah organik itu saya sudah buat di 2019. Saya sudah buat di situ. Kemudian pelihara lele dalam ember yang di atasnya isi tanaman kayak kangkung, kayak sayuran, dan itu sangat membantu pada saat COVID gitu. Jadi teman-teman selain ada kegiatan juga ada pendapatan. Oh, berarti Gitu. hasilin berarti ya. Terus untuk saat ini memang karena situasi sudah mulai normal, teman-teman sudah mulai bekerja di rumah di KDS memang tidak terlalu banyak kegiatannya selain untuk edukasi kesehatan dan pertemuan bulanan seperti itu. Dan itu memang diperlukan pertemuan bulanan itu seperti sharing-sharing yang saya bilang tadi, biar mereka punya tempat gitu, punya tempat untuk buang sampah gitu. Artinya untuk tempat curhat, menyampaikan apa yang mereka rasakan seperti itu. Positif sekali berarti kegiatannya dan Astaga. produktif ya kegiatannya. Kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan itu dilakuin kapan aja? Apakah rutin sebulan sekali? Kalau pertemuannya rutin sebulan sekali, tapi kalau untuk kegiatan khusus kayak pemeriksaan kesehatan itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak pap smear kayak gitu kan hanya butuh setahun sekali gitu. Jadi kita nyari nih siapa yang bisa kita gandeng untuk bisa mengadakan pap smear. Nah, karena kebetulan kita punya rumah singgah juga, kegiatannya di situ semua. Jadi kalau pap smear petugasnya datang ke rumah. Kalau mau edukasi apa petugasnya datang ke rumah singgah. Gitu. Oh, iya. Biasanya petugas yang datang itu tuh kayak petugas yang memang di daerah sana. Iya, yang dekat sana karena wilayahnya rumah singgah itu kan Denpasar Selatan. Oh, oke. Ya, Denpasar Selatan. Jadi kita sering bekerja sama dengan Puskesmas Densel 4. Oke, nah berarti selama dari awal terbentuknya sampai sekarang udah besar nih, tentu ada nggak sih tantangan selama ini dalam menghadapi ataupun menemani nih? Tantangannya banyak, Oh. banyak sih sebenarnya. Tantangannya kadang teman-teman itu masih takut. Oh, Sebenarnya saya ingin punya KDS ini, ingin teman-teman itu merasa percaya diri, membangun rasa percaya diri mereka bahwa kita nggak semenakutkan yang orang lain bayangkan gitu. Jangan malu untuk tampil, jangan malu untuk ngomong, jangan takut kalau status kita diketahui orang lain. Karena sekarang kan udah biasa gitu, udah biasa orang ngomongin HIV, sudah biasa orang melihat orang dengan HIV. Beda dengan 16 tahun yang lalu ketika saya testimoni, orang nangis ngelihat saya aja nangis. Kalau sekarang kan orang udah biasa. Oke. Udah biasa seperti itu. Jadi tantangannya yang terbesar itu adalah membangun rasa percaya diri mereka bahwa mereka baik-baik aja, mereka bukan seseorang yang berbahaya gitu, kecuali memang sengaja membuat orang lain berbahaya, itu beda cerita. Jadi agak susah. Kadang kalau saya ada kegiatan kan sering jangan foto gitu. Kalau saya pernah nih upload foto padahal tidak menyebutkan HIV-nya. Enggak pernah kan upload kegiatan KDS bla bla bla. Nanti di chat, Bu, saya nggak nyaman. Oh ya, saya menghargai, hapus lagi. Seperti itu. Jadi kan agak susah kita maju. Karena kan sekarang semua pakai media sosial kan. Kalau kita nggak bisa ngupload, orang kan tidak tahu kegiatan kita kayak apa. Orang tidak tahu kebutuhan kita kayak apa kan. Betul. Yayasan lain banyak loh dapat bantuan dari media sosial. Kita nggak bisa. Berarti harus lebih berani untuk mengupload. Dan menurut Ibu gimana nih orang-orang yang sering ngomongin gimana tanggapan Ibu orang-orang yang berkomentar seperti itu? yang berkomentar negatif di media sosial. Terus bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut seperti itu? Apakah Ibu lebih ke menghapus jadinya kontennya atau sebagainya seperti itu? Kalau memang seperti saya bilang tadi ada fotonya, saya biasanya hapus untuk menghargai mereka. Cuman untuk kalau ada yang komen-komen negatif, biasanya saya biarkan saja. Kan dulu pernah video saya viral, video VOE. Di VOE itu viral banget sampai jutaan penonton. Dan ya berbagai komentar, ada yang positif, ada yang negatif. Udah yang negatif saya tidak hiraukan karena berarti kalau yang tanggapannya negatif itu bukan sasaran kita.
Oke. Berarti sampai sekarang berarti memang masih apa ya, terhalang oleh stigma-stigma seperti itu ya? Betul, masih. Apa kalau boleh tahu apa kira-kira yang memang biasa ibu lihat atau memang ibu dengar komentar-komentar yang memang datang gitu? Kalau komentar-komentarnya itu yang di media sosial saya sering lihat, kan mereka melakukan itu, mereka sengaja, kan mereka nakal gitu, iya, kayak iya. gitu. Itu berarti masih tersebar ya orang yang ngomongin itu ya. Iya. Oke, nah ibu kan mendampingi ya, berarti selalu ada wadah untuk sharing session nih. Ada nggak yang ibu ingat pengalaman dari Odif atau mungkin dari ibu langsung pengalaman menyentuh cerita-cerita mereka? Kalau ngomongin cerita mereka, gak akan ada habisnya. Saya pernah bertemu pasangan suami istri masih muda, waktu itu usianya baru 23-24 tahun, dengan CD score 500 sampai 700, dan mindset mereka bahwa saya sudah HIV positif, saya nggak akan bisa punya anak, saya nggak akan punya masa depan gitu. Akhirnya saya ngobrol, saya tanya kenapa, kan begini, saya udah nggak boleh punya anak, nanti anak saya positif HIV seperti anak saya yang kemarin meninggal gitu. Kan anak pertama, mereka tahu positif HIV itu karena anaknya yang meninggal. Oke. Terus saya kasih masukan kan, sekarang boleh, artinya saya edukasi. Beneran Bu, beneran, Ibu jamin gitu. Langsung di hari itu saya bawa ke KIA. Langsung di sana dikonseling bla bla bla, dan mereka terbuka pikirannya untuk mulai melakukan program. Nah, anaknya sekarang udah SD kelas 1. Dan itu momen yang paling terharu buat saya dan tidak akan pernah dilupakan adalah pada saat dia lahiran. Terus mama harus datang. Sampai sekarang mereka panggil saya mama. Dan anaknya panggil saya nenek. Sampai sekarang mama harus kesini lihat. Aku udah jadi bapak lagi. Lagi nangis. Yang nangis kalau ngomongin. Aku udah jadi bapak lagi, Mak, berkat mama katanya. Terus sekarang anaknya itu kemarin waktu perpisahan nari gitu, langsung kirim foto, nenek aku nari, nenek aku dapat juara, semua laporan, udah kayak nenek beneran, karena memang mereka yatim piatu. Si bapaknya ini yatim piatu, dan dia ngambil obatnya sudah tidak di rumah sakit Canglah lagi, dia ngambil obatnya di sebuah klinik swasta biar lebih gampang, lebih cepat, karena dia jauh kan dari Karangasem. Jadi kalau dia ngambil obat, dia ngambilnya ternyata kliniknya itu hari Minggu buka. Jadi mereka datang hari Sabtu, nginep di tempat saya, Minggu baru balik, ambil obat langsung balik gitu. Kayak punya anak beneran. Sedekat itu ya. Terus ada lagi yang memang aktif di KDS Sekar Jempiring itu ya. Berkali-kali dia bilang mau bunuh diri. Karena status sosial, kemudian ekonomi, sebagai single parent perempuan, single parent itu kan tidak gampang. Kalau dia sudah buat story galau, jelek, mau bunuh diri rasanya, langsung saya telepon. Kenapa mau bunuh dirinya sekarang? Harusnya kemarin pada saat baru tahu positif HIV, pada saat kamu diusir, pada saat anakmu mau direbut, pada saat itu kamu bunuh diri. Kalau sekarang mah sudah terlambat. Ayo jalan lagi. Apa yang bisa aku bantu, aku bantu. Dan karena sekarang anaknya kan dua-duanya udah dapat bantuan orang tua asuh, kemudian ya adalah bantuan usaha kayak gitu, saya bantu. Berarti memang benar-benar sepenting itu ya waktu itu dukungan untuk orang seperti Betul. Kadang kan saudara sendiri pun nggak paham kan, saudara sendiri pun nggak paham bahwa kami lo tidak masalah gitu, kami tidak berbahaya, nggak bisa ngomong begitu gitu kan, kamu yang ngalamin nanti jawabannya kayak gitu. Nggak bisa segampang itu. Jadi memang waktu yang akan menjawab. Kita harus berproses gitu. Biarlah waktu yang akan menjawab bahwa ternyata dia beneran nggak berbahaya gitu. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa saya baik-baik saja gitu. Bahwa saya tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Itu saudara lo, itu keluarga lo. Dan kadang-kadang stigma itu datang bukan dari orang yang tidak berpendidikan. Justru orang pinter itulah kadang-kadang berlebihan sekali. Semuanya berlebihan, ketakutannya berlebihan. Gak ngerti saya. Berarti tadi ibu ada
dukungan orang tua pendamping, betul? Iya. Nah, itu apakah diwadahi langsung dari komunitas Ibu? Kalau itu bukan di komunitas sih, saya pribadi. Oh, Kalau komunitas kan paling ya itu ada kegiatan sharing, ngumpul, terus ada kerjaan apa gitu. Kalau pendamping itu memang hanya beberapa saja yang bisa. oh iya. Berarti apakah masih perlu untuk saat ini, gimana nih tanggapan, apakah masih perlu kita sebagai anak muda, apakah masih perlu untuk pendampingan itu atau gimana? Support sistemnya sangat perlu sayang. Nah, Masih sangat perlu. Saya berharap anak-anak muda inilah yang menjadi pionir untuk menyampaikan edukasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Terus memberikan praktek bahwa HIV itu tidak semenakutkan yang dibayangkan orang gitu. Jadi ngapain harus ada stigma, ngapain harus ada diskriminasi? Kan nanti gimana kalau mereka balas dendam? Kalau saya kan udahlah, saya udah terbuka, sudah menerima, sudah ini menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, dari proses saya. Tapi kalau orang lain kan belum tentu bisa sekuat saya menerima. Ya udah ngapain saya minum obat, gak usah minum obat, saya sebarin aja HIV-nya. Nah, selesai pekerjaan kita. Gak akan nyampe di tahun 2030 tuh, gak nyampe nanti. Gak tercapai nanti apa yang diharapkan. Harapannya semua orang paham tentang penularan HIV seperti apa, pencegahan HIV seperti apa. Itu tugas adik-adik, tugas anak-anak, tugas yang muda-muda. Saya udah lansia, ntar udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman bisa ngomong di tempat tidur, di kasur aja kayaknya. Yang harus bergerakkan kalian. Jadi jangan berhenti, jangan bosan-bosan menyampaikan edukasi ini, karena anak muda sekarang udah gak banyak yang sudah mulai pergaulan bebas, kayak tahu kan kayak sekarang kayak mana. Ngeri sebenarnya. Ngomong-ngomong nih Bu, terkait edukasi, sebenarnya saya pengen tanya nih ke Ibu, kalau masalah edukasi itu pernah nggak sih Ibu itu menerima atau ibaratnya memberikan edukasi ke orang lain, tapi orang itu tuh kayak enggak kayak gitu, seperti itu, maksudnya kayak menyangkal atau sebagainya Bu, seperti itu? Kalau saya sih jarang, karena edukasi dari saya tuh kan berbagi pengalaman. Oh ternyata ada ya gitu. Tapi memang untuk teman-teman yang tidak punya pengalaman, mungkin memang agak susah masuknya. Karena ya seperti tadi itu, masyarakat, sayangnya ya masyarakat kita itu merasa belum butuh. Kadang merasa belum butuh. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya kan sering sebelum COVID itu saya sering penyuluhan ke Banjar-Banjar. Nah pada saat penyuluhan itu kadang orang sambil main HP, sambil cuek-cuek saja, nggak fokus gitu. Next kalau ada kasus bingung cari nomor saya. Ibu, saya dapat nomor ibu dari Pak Kaling. Saya ada masalah begini, ponakan saya begini. Biar tidak seperti itu. Jadi nggak harus telepon saya. Jadi tahu harus ngapain begitu. Oh ternyata ini ada gejala HIV nih, tahu harus dibawa kemana pasiennya. Bawa ke puskesmas lah, tujuannya, polinya apa, itu udah tahu dari penyuluhan itu. Harapannya kan seperti itu. Tidak bingung, tidak panik, ujuk-ujuk sudah langsung, wih jangan begini, jangan begitu. Itu yang ditakutin. Tuh. Berarti apakah dengan apakah itu sering gitu Ibu? Maksudnya kayak yang ujung-ujungnya bingung nyari nomor Ibu dan sebagainya gitu? Meskipun tidak sering ada. Oh tapi tetap ada. Tetap ada. Cuman memang tidak semua negatif ya. Ada juga bagusnya. Beberapa kali saya ada penyuluhan, ada edukasi, dan ternyata itu ngena. Ngena banget. Jadi di teleponnya bukan karena dia takut atau dia panik. Ibu, setelah ibu lihat ibu kemarin, pertemuan ibu kemarin itu, saya baru berani memutuskan untuk tes HIV, padahal bertahun-tahun dia melakukan resikonya. Baru saya melakukan tes HIV, nangislah dia. Jangan bilang kalau kamu positif. Iya Bu, saya positif. Artinya kan dari penyuluhan itu bisa nyelamatin dia nih, nggak nunggu sakit dulu dia baru tes HIV gitu. Saya harapannya semua orang yang merasa beresiko itu dites HIV-nya. Jangan nunggu sakit dulu, jangan nunggu ada gejala dulu baru mau tes gitu. Kalau merasa berisiko, ayo tes. Karena kalau udah sakit kan susah. Ibu terima kasih.
Itu beberapa kali. Pernah penyiar radio, saya pernah ngisi di radio, di sebuah radio. Beberapa bulan kemudian dia telepon, yang ngajak saya ke sana, ke radio yang nganterin saya ke sana itu, dia nanya, "Ibu boleh nggak ada pemirsa di radio ini yang kemarin kita ngisi, minta nomor telepon Ibu." "Silahkan, tak kasih." Ternyata penyiarnya yang minta. Iya. Ternyata penyiarnya nggak, padahal pas pulang dari siaran itu saya bilang sama teman saya, "Gek, penyiarnya udah tes HIV belum?" "Ya Ibu curiga aja, feeling aku begitu." Ternyata beneran. Ternyata beneran beberapa bulan, setahunan lah, ada setahunan sampai dia udah lupa ingat sama saya. Dia telepon saya, terus ketemuan. Ternyata dia, "Loh, kamu?" "Iya Bu, saya." Saya pikir beneran pemirsa yang minta nomor telepon saya. Iya. Ternyata penyiarnya yang minta. Kan? Dari sana relasi. Iya. Makanya saya selalu bilang jangan bosan-bosan ketika bertemu hal yang negatif, yang nyakitin, yang ngecewain. Ingat apa yang sudah didapatkan, ingat orang-orang yang sudah bisa kita selamatin, ingat orang-orang yang sudah bisa kita dukung. Itu kekuatan saya. Karena kita nggak tahu ya, kita nanti butuh dari orangnya itu. Betul. Hukum timbal balik itu kan harus dipercaya. Tabur tuai itu harus diyakini. Ibu, saya pengen nanya gini terkait KDS itu ya Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih sistemnya? Maksudnya kayak dari memang orang yang memang merasa kalau mereka itu mungkin positif HIV atau mungkin sudah melakukan tes seperti itu. Nah, mereka ingin bergabung komunitas itu, bagaimana caranya Ibu? Tinggal biasanya kan kita kenal karena di beberapa anggota itu kebetulan memang pendamping. Nah, jadi dari pendamping itu kita jadikan di WA itu, di grup WA itu dia bisa masukin di situ. Gitu. Jadi kita catat bahwa dia anggota baru. Jadi melalui relasi. Dari relasi. Nah, kalau misalnya nih teman-teman penonton mungkin mau tahu juga komunitas pendamping, atau siapa tahu nggak punya nomor Ibu atau dari pendamping Ibu, kita bisa tahunya dari mana? Mungkin ada sosial media yang bisa kita hubungi? Sosial medianya ada di Facebook, ada tetap KDS Sekar Jempiring namanya, di IG-nya juga ada. Ada Facebook, Ada IG. Kemudian bisa hubungin saya di TikTok secara pribadi. Karena saya punya dua akun. Akun yang pertama itu karena memang pertama saya pingin buat akun TikTok itu memang pingin edukasi dari sana. Followernya udah sampai 6 ribuan di sana. Jadi saya hampir setiap hari live di sana untuk edukasi. Jadi banyak tuh teman-teman positif yang dari luar daerah ikut masuk kan, ikut gabung, ikut mengedukasi juga. Dan ternyata entah kenapa itu kena pelanggaran. Jadi nggak bisa pakai live lagi. Dan saya buat akun yang sekarang, jadi nggak berani mau pakai live lagi, nanti takutnya seperti itu. Mungkin pada saat saya live itu ada yang naik, kemudian dia ngomong apa yang tidak boleh kan, kayak gitu. Padahal di situ video-video saya edukasi HIV itu banyak banget. Karena ada satu video saya yang viral, kemudian kan nyambung dari situ, terus balasan video, berbalas video kayak gitu. Semakin banyak yang datang jadinya. Jadi kalau live itu bisa 100 orang yang masuk. Iya. Kemarin, sekarang udah untuk akun yang baru udah jarang. Mulai dari nol lagi, jadi lesu gitu. Berarti mungkin bisa nih disemangatin lagi, edukasi bareng. Iya, tapi biasanya teman-teman dari luar itu DM sih. DM. Kalau nanya-nanya gitu. Oke, boleh dicantumin nggak Bu apa itu nama TikToknya? Sama namanya Ketut Raditen, semua akun saya namanya Ketut Raditen. Oke, berarti jangan lupa di follow biar dapat informasi yang menarik. Asik. Biar tahu tentang HIV AIDS itu gimana, pengalaman ibunya yang super inspiratif. Benar. Gimana sih cerita di balik orang-orang HIV itu ya? Ternyata banyak dan bisa membantu juga. Betul. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang memang tertarik untuk lebih tahu lebih lanjut, bisa menghubungi ibunya. Iya, Oke. dengan senang hati. Oke, last nih Bu, untuk tadi ada generasi muda yang harus menjadi support system. Kita lah yang menjadi support system. Kalau boleh tahu kita sebagai generasi muda itu harus gimana biar kita juga ikut menanggulangi dari stigma-stigma sosial di masyarakat ini? Pertama, karena kita sudah, anggaplah kita peer educator ya, jangan melakukan resikonya.
Itu yang pertama, dilarang sekali, pantang melakukan risikonya. Yang kedua, jangan berpikir bahwa orang HIV itu orang kayak gimana gitu. Sama dengan kita, mindsetnya harus ditanamkan bahwa orang HIV itu sama gitu, punya harapan hidup yang sama, punya hak-hak yang sama, kayak gitu. Itu yang harus dipahamin. Kemudian adik-adik ini jangan bosen-bosen untuk menyampaikan edukasi ini. Paling di ruang lingkup yang paling kecil lah, keluarga, teman, lingkungan di kampus kayak gitu. Karena terus terang sekarang ini pasien-pasien dengan HIV itu bisa di usia di bawah 20 tahun loh. Masih kecil-kecil. Iya kan, sayang gitu. Bukannya tidak punya masa depan, tapi kan jadi banyak yang harus disiapkan, banyak yang harus dilakukan. Kalau tidak ada HIV-nya kan udah fun-fun saja mau kemana. Sekarang kalau mau kemana-mana kan harus mikirin obat dulu. Kalau obatnya nggak siap, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berangkat kayak gitu. Jangan sampai. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang merasa beresiko, sarankan untuk tetap dites HIV-nya. Jangan malu, jangan sungkan, karena itu kalau untuk dari layanan kesehatan tuh rahasianya tetap dijaga, tetap dirahasiakan. Kemudian obat sudah gampang dicari, itu obatnya gratis. Sudah gratis. Memang gratis dari dulu, cuman kalau misalnya tidak punya BPJS, paling bayar administrasi di mana-mana kan tidak gratis, tapi obatnya gratis. Kalau beli mahal loh itu. Iya, apalagi harus rutin ya. Harus rutin. Dan satu hal, minum obat meskipun gratis itu tidak gampang. Minum obat seumur hidup itu tidak gampang loh. Jadi ada titik jenuhnya, ada titik bosannya, dan di situ yang berbahaya. Ketika virus itu sudah mulai ditekan, kemudian kita tidak minum obat lagi, bahaya sekali. Bisa jadi pengobatannya jauh lebih susah daripada pengobatan pertama. Misalnya pengobatan yang pertama, waktu pertama kali tahu dia status HIV, 1 bulan dia udah pulih. Ketika dia putus obat mulai lagi, setahun belum tentu dia bisa pulih. Mulai dari nol, bukan nol minus. Bisa relapse lagi gitu ya. Iya. Kalau tidak ada support system, kalau dia tidak tahu hidup itu mau ngapain. Udah HIV nih aku, ngapain lagi? Makanya saya selalu bilang, cari sesuatu yang bisa membuat kamu semangat untuk bertahan hidup. Kalau saya kan anak. Kalau yang saya nggak punya anak, saya nggak punya istri, kan punya orang tua. Masih ada keluarga lainnya. Kalau nggak punya orang tua, kan punya pekerjaan, pertahankan pekerjaannya. Setidaknya, meskipun kita positif HIV, kita tidak ngerepotin orang lain. HIV rajin minum obat kan bisa bekerja, bisa berkarir, bisa ngapain aja. Tapi kalau nggak minum obat, nunggu mati. Dan nunggu matinya itu yang lama. Tidak kayak orang serangan jantung, mati. Ini setahun belum tentu, putus obat setahun belum tentu, tapi kondisinya sudah makin buruk. Semakin hari semakin buruk. Makin jelek kondisinya kan, sayang gitu. Kenapa tidak ayo berjuang saja? Berarti kita lah yang harus mendukung dari para ODIF ini. Betul sekali. Wah, berarti perjalanan yang sangat panjang ya, dari mulai 16 pengalaman tahun. ibu sendiri dan sekarang bisa bermanfaat dan berdampak buat komunitas-komunitas lainnya. Astagfirullah. Oke, Bu. Berarti kita lah yang harus berjalan dan bergerak untuk menanggulangi dari stigma-stigma ini. Benar banget. Jadi kita sebagai generasi muda yang harus mengedukasi di sekitar kita bagaimana sih ODIF itu, ODA itu seperti apa, dan jangan dijauhi ya teman-teman karena itu stigma. Oke, Bu, terima kasih pengalaman yang sangat luar biasa bisa berbincang dengan ibunya langsung. Justru pengalaman yang ibu bagikan kali ini pastinya bermanfaat sekali buat teman-teman penonton dan buat kami sebagai host juga. Terima Oke, kasih terima sama-sama. kasih banyak ibu. Semoga bermanfaat. Oke guys, itu dia bincang-bincang KMPA kita pada sesi kali ini. Dan jangan lupa ikuti juga sesi-sesi kita selanjutnya. Bye.